Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, perkenalkan nama saya Beni Lubis, Pekanbaru. Pekanbaru. Lubis Pekanbaru. Asalnya Mandailing, iya. tapi sudah lama di Pekanbaru. Baik. Ya. Saya mengakui saya belum berilmu dan masih belajar banyak. Pertanyaan saya yang sekarang viral ini, apakah Salafi atau Wahabi itu tidak ada yang benar atau sesuai dengan ajaran kita syariat Islam ataupun Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena saya sering juga pergi mengikuti pengajian-pengajian di Pekanbaru ini dengan beberapa guru, bukan satu guru. Dan yang saya temui itu guru bukan Salafi, dan beliau mengatakan Salafi itu sebenar-benarnya benar kalau yang aslinya. Ya. Oke. Nah, mohon nasihat buat saya, Baik. supaya saya tidak bimbang dalam kehidupan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya panggil Pak Lubis saja ya. Lubis Al-Mandailingi. Ya. Luar biasa itu Lubis. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah amma ba'du. Apakah Salafi itu tidak ada benar-benarnya? Itu pertanyaannya ya. Ya ada benernya lah Pak, masa nggak ada benernya? Ya, cuma mereka memonopoli kebenaran, itu aja masalahnya. Adakah kebenaran di Salafi? Ada, tapi mereka menganggap mereka paling benar. Coba dengar taklim-taklimnya. Bukan, nggak usah dengarkan saya, dengarkan mereka aja. Nanti kalau saya ngomong disebut memfitnah lagi ya. Ya, antum sudah tahu semua. Nggak usah bab akidah, bab jenggot sama sarung aja udah repot kita ngomong sama mereka ya. Nggak bisa dibilangin. Udah kita bacakan hadis Sahih Bukhari, hadis pertama Kitabul Libas, bahwa Nabi SAW salat kusuf, yajurru thawbah, sarungnya di bawah mata kaki, pakaiannya di bawah mata kaki. Hadis keduanya, hadis Abdullah bin Umar, dihadiri oleh Abu Bakar, bahwa Abu Bakar ketika mendengar Nabi mengatakan Allah tidak memandang kepada orang yang jarra ya, yang memanjangkan sarungnya khuyala karena merasa takjub dan sombong. Apa jawaban tanggapan dari Abu Bakar? Wahai Rasulullah, saya ini kalau sarung tidak ditarik dia pasti turun. Apa jawaban Nabi? Nabi nggak ngomong ente kurus, nggak ada hadisnya begitu. Meskipun Abu Bakar kurus. Apa jawaban Nabi? Lasta mimman sana'a dzalika khuyala. Kamu tidak melakukan itu karena sombong. Nabi enggak ngomong kamu kurus saya Abu Bakar. Tapi mereka sekarang ngeles, udah jelas hadisnya enggak ngomong begitu. Nah, tapi ingat, saya tidak pernah membenci Salafi. Ya. Saya enggak pernah benci Salafi, Pak. Bahkan imamnya Salafi itu Ibnu Taimiyah itu saya cinta sekali itu. Cuma saya kritik. Kita kalau cinta apapun karya dia kita baca kan, maka kita bisa membedakan Ibnu Taimiyah yang sangat cenderung kepada tajsim, lalu Ibnu Taimiyah yang cenderung kepada tasawuf. Itu ada perbedaannya. Jadi kalau mereka buat Imam Asy'ari 3 periode, Ibnu Taimiyah ada 2 periode Pak, bukan 3 periode presiden. Periode terakhirnya jadi sufi dia. Itu teksnya jelas, imamnya jelas, kalamnya jelas, bukunya jelas. Nggak perlu pakai persepsi-persepsi, teori-teori. Yang ngomong langsung Ibnu Qayyim, ya, bukan Ar-Razi yang ngomong. Terus masalahnya apa dengan Salafi? Ya masalahnya mereka bikin masalah, Pak. Apa masalah yang mereka bikin? Kita biasa-biasa aja pakai kunut, dia masalahin, gitu. Bagi kita orang nggak kunut masalah nggak? Nggak masalah, ya. Ini Pak Lubis motong jenggot, bagi kita nggak masalah, bagi dia masalah Pak. Ya. Jadi dia mempermasalahkan yang kita nggak masalahkan. Kita kalau ada orang meninggal, kita bacakan doa sembari bacakan ayat, yasinan, tahlilan. Bagi kita masalah nggak? Bagi dia masalah. Yang cari-cari masalah. Ini mau Rabiul Awal. Kita cinta Nabi, nanti dia cari-cari masalah. Apa masalahnya?
Maulid Nabi itu pertama kali dibuat oleh Syiah. Loh, mana ada riwayatnya begitu? Ya. Maulid Nabi itu Nabi sendiri yang maulidan. Beliau puasa setiap hari Senin. Ya enggak? Lalu dia enggak pakai sejarah kita, dia pakai sejarah dia buat-buat sendiri. Tadi lucu tuh ngobrol sama Kiai Idrus. Salafi itu kan mengkafirkan Syiah, Pak. Benar enggak? Giliran masalah maulid mereka percaya sama orang Syiah. Bahwa Syiah lah yang pertama buat maulid. Loh, suka-suka dia ya. Itu kita lucu juga dengar Kiai Idrus tadi itu. Mumpung belum tahun politik, Pak, jadi kita ketemu dulu dengan kiai-kiai itu ya. Ntar kalau udah tahun politik, aduh, kiai-kiainya ditarik-tarik ke politik, repot ntar. Mumpung masih adem setahun 2 tahun inilah, ya. Gitu Pak Lubis ya. Jadi kita nggak pernah benci mereka, bahkan kita sayang kepada mereka. Saya punya teman-teman salafi yang baik. Ada Pak, walaupun dia tahu perdebatan saya dengan tokoh-tokoh salafi itu dia tahu. Kalau ketemu kita sapa-sapaan, kita salam-salaman, satu soft, biasa. Berarti ada toh yang benar. Ya, kalau banyak nggak Pak? Ya, Bapak masih ingat di Kampar? Ya, itu aslinya begitu Pak. Aslinya begitu. Terus kita masih mau diam. Apa kata dia? NU Muhammadiyah Jamaah Tabligh. Andi 3 kali lo ngulang itu Pak di selama Pekanbaru nih. Ya. Jamaah apa? Tabalik. Iya. Itu aslinya dia ngomong begitu. Dia minta maaf enggak? Enggak. Untuk apa dia minta maaf? Bagi dia memang NU Muhammadiyah sesat. Karena NU Muhammadiyah berakidah Ahlussunnah Asy'ariyah. Bedanya dalam fikih Muhammadiyah mutaakhirin belakangan tidak terikat suatu mazhab, tapi tidak membatalkan mazhab. Prototipenya kan ada tuh Ustadz Adi Hidayat kan. Beliau kan gak anti mazhab, ya kan? Gak anti kan? Dan tidak membatalkan mazhab. Jangan-jangan beliau Syafi'i juga kan, tapi Syafi'i jalur yang mana gitu. Gitu Pak Lubis ya. Aman? Terjawab? Ya, kita biasakan husnuzon kepada siapapun. Tapi kalau diajak kritik, ayo kita balas-balas. Dia hantam kita, dia batalkan kajian kita, masa kita diam Pak? Hak jawab kita ini disebut memfitnah sama dia. Ya suka-suka kamu lah ya. Kata orang Jawa apa? Sekarepmu.